Ibu Mega itu adalah masa depan politiknya Pak Prabowo, sementara Pak Jokowi itu adalah masa lalu dari politiknya Pak Prabowo gitu. Mungkin ya Pak Prabowo menjajaki kemungkinan semacam komitmen lah, bahwa kalau mau terjadi krisis ekonomi, jangan sampai mengimbas pada krisis politik. Nah, apa itu krisis politik itu? Seperti 98. Apakah Ibu Mega menerima tawaran itu? Halo, selamat datang lagi di Frugal Politik, masih dalam suasana Lebaran dan temanya memang silaturahim politik. Selamat datang kembali Bang Rai. Sama-sama. Kita ngomongin pertemuan yang lagi hangat-hangat, yaitu antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri kemarin. Gimana tuh Bang? Ya orang menyebutnya silaturahmi ya, tentu saja namanya covernya ya silaturahmi. Itu kan? Suasana Lebaran. Ya, tapi ya jelas itu pertemuan politik. Ya. Pas Anda mau nyebut judulnya silaturahmi lah, dialog lah, apalah itu ya, pertemuan bungkus politik. Saja itu. Ya, makanya itu pertemuan politik. Nah, kenapa disebut pertemuan politik? Ya karena diawali oleh rentetan peristiwa sebelum ke situ kan. Kan ini bukan kali pertama rencana pertemuan itu dibuat. Ini sebetulnya kan rencana ketiga. Nah, di rencana ketiga ini kejadian gitu. Tapi dua rencana sebelumnya itu sudah dilakukan kan. Di Oktober seingat saya gagal gitu. Kemudian di akhir Januari menjelang Februari juga gagal karena ada penetapan Hasto sebagai tersangka gitu. Lalu baru terjadi yang kali ini. Gitu. Nah, yang menarik bagi saya itu adalah apa yang membuat pertemuan ini terjadi, karena ada intensitas kepentingan yang berbeda. Kalau sebelumnya itu 50-50 gitu, ya ketemu ayo, nggak ketemu nggak apa-apa gitu loh, kira-kira dia 50-50 kan, baik Ibu Mega maupun dengan Pak Prabowo gitu. Tapi kali ini kondisinya beda, 70-30%. 70 di 70 keinginan kuatnya itu ada di Prabowo, 30% ada di Ibu Mega gitu. Karena keinginan kuatnya itu ada di Pak Prabowo selama sebesar 70% itu gitu, maka Pak Prabowo menerima beberapa administrasi pertemuan itu gitu loh Bang. Nah, termasuk pilihan tempat Bang ya? Ya itu dia, ya di rumah gua aja ya oke. Gitu loh Pak. Jadi nggak nego-nego lagi gitu loh kan. Lalu kita buat malam-malam oke. Nggak ada liputan ya oke. Gitu. Jangan ada wartawan. Nggak ada wartawan gitu. Meski akhirnya kemudian Dasko ngumumin sendiri kan gitu. Jadi beredar fotonya. Beredar foto. Kan sebetulnya kan mungkin udah ada desain awal, nggak usah ada umbar-umbaran. Sampai kemudian Dasko yang mengumbar sendiri pertemuan itu gitu ya, melalui akun pribadinya ya. Gitu loh kira-kira. Jadi saking pentingnya bagi Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega itu, maka syarat-syarat administratif yang dikemukakan disampaikan oleh Ibu Mega diiyakan saja loh Pak Prabowo. Ya deh, aku datang ke rumah gitu. Gimana membayangkan seorang presiden yang semua partai datang kepadanya gitu. Tiba-tiba ia datang sendiri ke rumah Ibu Mega gitu. Itu kan belum terlihat lazim pada Pak Prabowo. Bahkan di akhir-akhir pilkada itu yang dari Solo datang ke Pak Prabowo ke Jakarta. Semua kan? Ketua umum partai politik kan, ketua partai politik yang bertanding dengan dia pun ujung-ujungnya datang. Bukan dia hanya datang, tapi minta ikut juga kekuasaan. Iya. Gitu. Padahal tagline-nya perubahan kan. Halo Caimin. Saya enggak tahu. gitu kan. Nah, itu ininya. Nah, mungkin yang menarik itu adalah apa yang membuat derajat intensitas keinginan itu berbeda gitu. Satu dari 50-50 ya, setelah saya jadi 70-30. Jawaban yang tersedia itu ya situasi ekonomi ini gitu loh Pak. Situasi ekonomi ini ya mungkin memang udah kelihatan berat gitu. Jadi ada PHK di mana-mana ya, kita semua udah tahu lah ya kan, PHK di mana-mana, dolar yang makin menguat ya. IHSG kita 2 kali pernah ditutup sementara karena di bursa saham ada situasi yang begitu
ruwet lah dan sebagainya dan sebagainya. Ini semua kita tahu ya. Intinya adalah kalau dilihat secara umum ya indikator-indikator yang disebutkan itu ya sedikit lagi kemungkinan kita akan mengalami krisis ekonomi. Resesi. Nah, kalau nggak betul-betul ditangani oleh Pak Prabowo. Dan umumnya setiap resesi itu atau krisis ekonomi itu akan berlanjut ke krisis politik gitu. Itu yang umum terjadi gitu. Nah mungkin Pak Prabowo udah antisipasi nih. Oke, kalau misalnya krisis ekonominya tidak bisa kita tangani gitu, setidaknya nggak berimbas ke krisis politik. Nah, dalam rangka itulah beliau mendatangi Ibu Mega. Nah, apa artinya? Mungkin ya Pak Prabowo menjajaki kemungkinan semacam komitmen lah, bahwa kalau mau terjadi krisis ekonomi, jangan sampai berimbas pada krisis politik. Nah, apa itu krisis politik itu ya? Seperti 98. Gitu ya, ada apa di sana, ribut di sini, bahkan bakar di sana, bakar di sini gitu. Dan tentu di ujungnya itu adalah Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden gitu. Alias apa? Alias siklus 5 tahunan nggak terjadi nih. Nah, mungkin Pak Prabowo mengatakan kita harus punya komitmen untuk menjaga siklus 5 tahunan ini gitu. Jadi iyalah ekonomi, biarlah secara politik dengan Ibu Mega tetap berbeda, tapi kita punya komitmen yang sama untuk menjaga siklus ekonomi, siklus politik ini jangan sampai terpotong di tengah jalan lagi gitu. Jadi harus ada semacam disiplin lah kita 5 tahunan ini terjadi gitu. Nah, apakah Ibu Mega menerima tawaran itu? Besar dugaan saya iya gitu. Ya beliau kan karena kita tahu juga Ibu Mega adalah orang yang pada dasarnya adalah orang yang konstitusional lah gitu. Jadi oleh karena itu mungkin komitmen itu dibangun gitu. Dan itulah menurut saya faktor utama. Jadi Pak Prabowo sih nilai pertemuan itu dia dapat 3 gitu, Ibu Mega dapat 7, tapi 3 itu daging semua bagi Pak Prabowo gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan para pengurus teras PDI Perjuangan atau juru bicara PDI Perjuangan dari sejak Pilpres berakhir sampai sekarang Bang ya. Bu Mega dan PDI Perjuangan itu konsisten. Sudah setelah Pilpres berakhir keputusan MK sah gitu. Sikap mereka itu jelas untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo berjalan, bukan mendukung di dalam pemerintahannya. Biarkan itu kesempatannya berjalan, kita berkontribusi dari luar, memberikan kritik segala macam. Tapi yang selalu konsisten mereka suarakan adalah pelanggaran konstitusi di dalam pencalonan wapres. Selalu itu yang diserang dan mereka selalu menyerang keluarga Jokowi karena berbagai macam kasus. Untuk pemerintahan Prabowo-nya sendiri mereka konsisten sikapnya. Tapi untuk satu ini ada beban dalam pemerintahan Prabowo yang juga harus disikapi dengan layak lah seperti itu. Kemudian kalau Pak Prabowo dari sisi Pak Prabowo-nya nih, itu kayak 2 rencana pertemuan sebelumnya itu kayak salah satu yang menjadi beban tuh justru ya persoalan itu Bang, persoalan Pak Mulyono ini, persoalan orang Solo ini gitu. Gimana tuh Bang? Maksudnya gimana ya? Iya, jadi kalau dari sisi Megawati dan PDI Perjuangan, dia prinsip konsisten sikapnya untuk pemerintahan Prabowo secara umum. Tapi ada satu ini yang mengganjal, yang harus kalau bahasanya Seno Bagaskoro itu, pelanggaran konstitusi itu jangan cuma dibilang itu masalah PDI Perjuangan dong. Tapi kan itu kan persoalan bangsa. Partai-partai lain juga yang ada di pemerintahan Prabowo juga harusnya menyadari itu. Rule of the game-nya jangan dibiarkan kayak gitu. Kalau kayak gitu terus besok lagi apalagi yang dilanggar, besok lagi apa yang dilanggar. Jadi peraturannya tuh nggak jelas, konstitusinya nggak jelas. Itu yang konsisten mereka suarakan. Kalau untuk pemerintahan Pak Prabowo-nya ya jalan aja, bagus, kita lihat aja. Kalau yang harus kritik kita kritik. Tapi yang kayak gitu harus menjadi perhatian bersama. Itu yang konsisten. Nah dari sisi Pak Prabowo-nya nih Bang, yang menjadi beban tuh kan adalah karena dia merasa didukung. Kita nggak akan menang kalau nggak didukung oleh Pak Jokowi gitu. Jadi politik ini kan kadang-kadang soal strategis ya. Betul. Kedua kadang-kadang soal realistis gitu. Dua hal itu ketika Pilpres kemarin dilihat oleh Pak Prabowo sebagai modal
kalau beliau berkawan dengan Pak Jokowi secara strategis dan juga secara apa namanya itu ya taktis ya, membuat dia memang menang gitu. Ya. Makanya dia berkawan kan. Tapi kalau untuk ke depan belum tentu. Ya. Nah, wibawa ya, popularitas dan apalah macam-macam dari Pak Jokowi ini menjadi kekuatannya secara politik di masa mendatang gitu. Dan dia mencari kekuatan baru. Ya. Nah, tentu saja itu ada di PDI Perjuangan. Ya. Nah, oleh karena itu saya sering menyebut Ibu Mega itu adalah masa depan politiknya Pak Prabowo, sementara Pak Jokowi itu adalah masa lalu dari politiknya Pak Prabowo gitu. Nah, karena Pak Prabowo maju ke depan bukan mundur ke belakang, ya dia tentu nyapa Ibu Mega, ya kan. Lebih-lebih kemudian baik Pak Jokowi maupun anaknya ya berada dalam lingkaran kekuasaannya. Betul. Alias menjadi pembantunya gitu loh. Ya Pak Jokowi sekarang jadi pembantunya Pak Prabowo, ya AHY SBY juga begitu karena mereka ada di Danantara. Ya. Danantara ini kan top leadernya itu adalah presiden gitu. Ya. Jadi apa istilahnya itu ya? Oleh karena itu mereka ini bukan lagi dianggap sesuatu yang strategis gitu loh. Udah berada di dalam kekuasaannya. Gitu. Yeah. Nah, yang strategis itu dan memang strategis itu adalah Ibu Mega. Yeah. Beliau punya 120 sekian anggota legislatif ya. Lalu juga ada kepala daerah di 100-an lebih daerah gitu ya. Yang kemarin sudah diperlihatkan oleh Ibu Mega ternyata mau mengikuti saran Ibu Mega untuk enggak ikut retret gitu ya, atau menunda retret dulu gitu. Dan makin ke sini kelihatan Ibu Mega makin jadi simbol dari oposisi terhadap Pak Prabowo gitu. Nah, artinya apa? Itulah makanya ya harus jalin komitmen dengan Ibu Mega gitu. Sebab mungkin Ibu Mega berkomitmen jalan terus, tapi kan desakan publiknya bisa beda gitu loh, Bang. Bisa desakan publiknya muncul di tengah jalan kayak apa dan sebagainya itu yang ya kalau misalnya Ibu Mega ikut serta di dalam situ ya akan memudahkan peristiwa yang tidak mengenakan itu kembali gitu loh. Nah kan tapi kalau sekiranya Ibu Mega berkomitmen gitu, desakan di luarnya kuat sekalipun gitu belum tentu bergema di legislatifnya gitu. Nah lagi-lagi itulah yang kita sebut Ibu Mega itu ya memang mitra strategis politik Pak Prabowo di masa mendatang. Adapun Pak Jokowi itu adalah masa lalu Pak Prabowo gitu. Yeah. Nah, tapi kan ada nih pernyataan kawan kita seorang wamen ya yang menyebut ada wisata baru di Solo gitu ya yang alias mengunjungi Pak Prabowo itu Pak Jokowi itu sebagai apa namanya itu ya tempat wisata gitulah ya atau apa istilahnya itu. Saya kira pengandaian dari Bung Bima itu wakil Menteri Dalam Negeri ya agak tepat tuh bahwa Pak Jokowi itu sekarang sebagai apa istilahnya destinasi wisata baru gitu. Nah, jadi sekalipun orang beramai-ramai ke sana datang, tapi mungkin Pak Prabowo mengatakan namanya juga wisata, jadi nggak bisa di pelesir. Iya, pelesiran, jadi nggak bisa diakumulasi dari kekuatan politik gitu. Iya. Jadi apa ya? Ya Pak Jokowi itu sebagai tempat wisata artinya kepentingan orang datang tuh selfie-selfie aja gitu loh, Pak. Iya. Sudah selfie-selfie pulang gitu. Iya. Nah, jadi sekalipun orang mengatakan kan tapi rumahnya dikunjungi, ya iya kan kunjungan wisata gitu. Itu sama seperti orang datang ke tempat apa namanya kebun raya, ya kan, museum macam-macam, ya kan, ke Monas. Ya orang selfie-selfie aja selesai gitu loh. Tapi orang nggak mencari dukungan dari situ dan objek-objek itu nggak akan bisa mengakumulasi kunjungan orang itu jadi kekuatan politik gitu. Jadi memang pengandaian dari istilah dari kawan Bima ini di satu segi menunjukkan ya ini tinggal tempat wisata bukan lagi kekuatan politik gitu loh kira-kira. Artefak tuh. Ya itu Bima loh yang bukan kita ya kan gitu ya. Nah jadi Pak Prabowo juga udah hitung. Artinya apa? Ya
waktu dan masa wibawanya Pak Jokowi itu udah mulai agak berlalu. Nah, oleh karena itulah beliau sekarang mengikat komitmen dengan Pak Ibu Mega gitu. Nah, tentu ada pertanyaannya, apakah Ibu Mega nggak membuat semacam apa namanya itu ya, katakanlah seperti permintaan gitu ya. Saya kira iya, ada juga gitu. Nah, jadi saya oke deh. Catatan yang soal oleh ke Pak tadi. Prabowo, saya setuju lah 5 tahun ini kita pertahankan gitu. Tapi ya, saya juga kira-kira meminta sesuatu lah gitu. Apa itu? Nah, saya kira salah satu yang mungkin diminta oleh Ibu Mega itu adalah dejokowinisasi di dalam pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Nah, ini relevan dengan pertanyaan tadi, apakah mungkin ada reshuffle setelah Lebaran ini? Ya kalau mungkin Pak Prabowo ya mengikuti alur berpikir dejokowinisasi itu, ya tentu akan ada reshuffle dalam waktu dekat atau mungkin beberapa waktu yang akan datang ini. Gitu. Sudah kita banyak sekali bahas itu bahwa Pak Jokowi ini, Pak Mulyono ini menjadi beban bagi pemerintahan Pak Prabowo, Bang. Nah, ini loh, mungkin kita perlu lihat lagi itu kan. Pak Prabowo sebetulnya kan yang ditembak orang dari Pak Prabowo ini sekarang kan lebih pada penanganan ekonominya kan. Betul. Ya kan, PHK macam-macam. Tapi politiknya belum. Paling jauh sekarang orang mempersoalkan tentang RUU TNI aja secara politik. Yang lainnya enggak. Jadi orang masih berkisar soal PHK, ya, soal janji 16 juta macam-macam. Ya, umumnya dari sektor ekonomi. Nah, justru beban politik Pak Prabowo itu datang dari Pak Jokowi gitu loh, Pak. Jadi Pak Prabowo sekarang seperti mengemban beban politik soal OCCRP, ya kan? Soal dugaan ijazah palsu gitu ya, soal demokrasi yang menurun gitu ya, kebebasan berpendapat yang tuh, soal KPK yang istilah saya tuh dulu ini KPK Mulyono yang saya bilang itu kan, ya, dan sebagainya gitu. Jadi sekarang justru itu jadi beban kepada Pak Prabowo. Orang kemudian menunda rasa percaya kepada Pak Prabowo itu karena orang melihat Pak Prabowo nggak tumbuh sebagai dirinya gitu loh, Pak. Dia membawa beban politik yang ditanamkan oleh Pak Jokowi yang sebelumnya di luar RUU TNI yang kita sebut itu tadi gitu. Nah, dalam rangka itulah mungkin ketika ada pembincangan soal dejokowinisasi itu gitu loh kira-kira ya. Pak Prabowo juga keberatan karena mungkin beliau juga sedang mengarah ke sana. Itu mengarah bagaimana beliau bisa muncul sebagai presiden yang sebagai Prabowo sebagai presiden, bukan Prabowo sebagai bayang-bayang presiden dari Pak Jokowi gitu loh kira-kira tuh. Nah, jadi maka pertemuan itu juga jadi penting kalau misalnya dejokowinisasi itu dilakukan oleh Pak Prabowo, yaitu tidak akan dimanfaatkan tanda kutip saingan politiknya gitu untuk misalnya nerjang beliau macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, dalam rangka itulah ya beliau ke sana itu, oke, kita akan mungkin ya bayangan saya dejokowinisasi itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo gitu, tapi ya lebih hitung-hitungan di antara mereka. Jadi situasi itu nggak akan digunakan oleh tanda kutip lah saingan politiknya di luar gitu. Saya membayangkan kalau situasi batin Pak Prabowo sekarang itu pasti sangat dilema, Bang. Dan arah pertanyaan saya tadi itu soal dilema Pak Prabowo. Bang Ray menyebut bahwa Jokowi adalah masa lalu, Ibu Mega adalah masa depan. Kemudian kita juga sering bahas bagaimana Jokowi itu merongrong atau menjadi beban bagi pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kan di sisi lain, karena Jokowi ini sudah banyak berjasa, seperti yang diakui sendiri oleh Pak Prabowo dalam pidatonya di ulang tahun Gerindra itu, kalau nggak ada Jokowi kita nggak akan menang. Gitu. Di sisi lain dia sudah sangat berjasa juga untuk Pak Prabowo menjadi menang. Dan ditambah lagi ada banyak orang-orangnya Pak Jokowi ini di dalam kabinetnya Pak Prabowo plus anaknya yang adalah Pak Pres. Pertanyaan nakalnya, ini aku mau ulang pertanyaannya Bang Ray di podcast yang lain itu. Ketemu Ibu Mega kemarin kok Gibran nggak diajak? Gimana ini dilema kayak gini? Bukan hanya diajak, ya memang secara umum Gibran itu sudah mulai dipersempit ya keterlibatannya dalam dunia politik. Gitu. Nah, bagi saya itu sinyal-sinyal yang kuat sebetulnya bahwa Pak Prabowo apa istilahnya itu ya
dengan sadar untuk tidak terlalu melibatkan Gibran dalam aktivitas politiknya gitu. Pertama tentu saja karena daya pikat Gibran sendiri nggak begitu kuat. Kan daya pikatnya itu adalah Pak Jokowi gitu ya. Nah yang kedua adalah seringkali blunder sendiri juga Gibrannya gitu. Nah yang ketiga adalah Pak Prabowo mungkin ya sedang menimbang-nimbang juga kekuatan yang lain. Yang bisa menjadi mitranya juga di tahun 2029. Nah bayangan saya boleh jadi salah satu calon yang ditimbang oleh Pak Prabowo sebagai mitranya di 2009 itu adalah Puan Maharani. Gitu. Nah, kan kalau ada Puan ya tentu sulit ya bertemu dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Nah, dalam rangka itulah sekarang kita melihat peminggiran politik, keterlibatan Gibran dalam dunia politik itu sangat kuat. Termasuk salah satunya adalah sampai sekarang ini Pak Prabowo belum menentukan siapa nih koordinator aglomerasi itu gitu. Yang di dalam draft yang sebelumnya Wapres itu diserahkan kepada Wapres. Kenyataannya sampai sekarang Wapres enggak, yang lain juga enggak. Gitu. Jadi Bang Ray melihat Pak Prabowo tidak mengalami dilema sama sekali ini. Dia udah sangat jelas nih maunya begini ke depan gitu. Iya. Gini loh Pak, kan kalau Pak Jokowi mampu melakukan hal itu kepada Ibu Mega, dia bisa gitu ke siapapun. Yang lebih berjasa gitu, dan kepada bukan hanya kepada Pak Jokowi tapi kepada keluarga Pak Prabowo. Kan Prabowo juga pada tingkat tertentu kan lebih mengejar mitra strategisnya daripada mitra masa lalunya gitu loh. Dan di dunia politik kita yang seperti ini sepertinya ya biasa-biasa saja terjadi. Itu soal kamu beruntung atau kamu sial gitu aja gitu kan. Nah, dalam bahasa yang lain tuh apa yang membuat Prabowo keberatan? Kalau beliau tetap nanggungnya semua, jadi dua-duanya nimpe langsung gitu loh. Beban politiknya ya juga beban ekonominya ya juga beban politiknya gitu. Ya mau tidak mau salah satu harus dihindari supaya lebih fokus kan. Nah, beban politik ini dihindari, beban ekonominya kita hadapi bersama gitu. Nah, itu mungkin itu menurut saya sih bukan soal maunya Pak. Itu pilihan yang tersedianya gitu loh. Dan rasional. Nah, mau tidak mau harus dilakukan gitu. Jadi kesimpulannya adalah Ibu Mega adalah masa depan Pak Prabowo, Jokowi adalah masa lalu Pak Prabowo. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Sampai ketemu lagi teman-teman.